Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town. Berita seputar Kepulauan Buton. Dari data SSGI, BKKBN Pusat telah mengambil kebijakan dengan menargetkan target prevalensi stunting seluruh warga Kota Bau-Bau, karena film ini adalah film Buton sejarah. Ini menguak sejarah Opu Teiko, bagaimana perjuangannya beliau menjadikan pahlawan sebagai Opu Teiko. Dan selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah. Inilah Warta Cape Town. Seri berita penting. Pemerintah Kota Bau-Bau berkomitmen mensukseskan program percepatan penanganan stunting yang ditargetkan tahun 2023, stunting turun di angka 15%. Tiket film pendek Santiago Opu Teiko di Bau-Bau laris terjual. Inilah Warta Cape Town selengkapnya hari ini Sabtu 13 Agustus 2022 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saudara, kita update terlebih dahulu kasus COVID-19 di tanah air. Indonesia mencatat 6.091 kasus baru COVID-19 per Jumat 12 Agustus 2022. Seiring itu, terdapat pasien sembuh sebanyak 5.226 dan 18 kematian akibat COVID-19. Terdapat total kasus COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia sebanyak 6.273.228. Sementara kasus aktif kini ada 53.576. Kemarin tercatat 118.946 spesimen diperiksa dengan jumlah suspek pasien COVID-19 sebanyak 7.050. Baru-baru ini Kementerian Kesehatan RI dan para peneliti Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) melaporkan sudah 98,5% warga Indonesia memiliki antibodi terhadap virus corona. Padahal data serosurvei pertama pada Desember 2021 mencatat baru 87,8% warga Indonesia memiliki antibodi terhadap virus corona. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pemerintah Kota Bau-Bau berkomitmen mensukseskan program percepatan penanganan stunting. Ditargetkan tahun 2023, stunting turun di angka 15%. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku. Karena stunting ini benar-benar menjadi racun generasi. Karena kalau kita tidak lakukan hari ini, maka cita-cita kita untuk menjadikan Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hasil studi status gizi Indonesia (SSGI) di tahun 2021, dari 14 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara, Kota Bau-Bau berada di urutan ke-10 dengan angka 27,6%. Sementara secara nasional, Provinsi Sulawesi Tenggara berada di urutan ke-5 nasional dengan angka 30,2%. Hal itu diungkapkan Program Manajer Bidang Data Pemantauan dan Evaluasi Satgas Percepatan Penanganan Stunting Sulawesi Tenggara Hans A. Rompas saat menggelar rapat bersama jajaran Pemkot Bau-Bau yang dipimpin langsung Wali Kota Laode Ahmad Munianse Jumat 12 Agustus 2022. Jumlah ini terbilang cukup tinggi sehingga Pemkot Bau-Bau diminta segera melakukan upaya-upaya pencegahan sesuai kebijakan pemerintah pusat melalui BKKBN RI, sebab Presiden menargetkan di tahun 2024 angka stunting secara nasional berada di angka 14%. Dari data SSGI, BKKBN Pusat telah mengambil kebijakan dengan menargetkan target prevalensi stunting 2022 sampai 2024 diharapkan di Kota Bau-Bau tahun 2022 itu turun menjadi 24,63%. Kemudian di tahun 2023 turun menjadi 20,23%.
tahun 2024 diharapkan turun menjadi 15,95%. Wali Kota Bau-Bau Lawade Ahmad Monianse mengatakan terdapat perbedaan data antara SSGI dengan data pemerintah Kota Bau-Bau yang dihimpun oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Bapeda Bau-Bau. Data Pemkot Bau-Bau mencatat angka stunting berada di bawah 20% yang persentasenya tidak jauh berbeda dengan target yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Meski demikian, lanjut Monianse, pihaknya akan tetap menggunakan data SSGI sebagai pembanding sekaligus acuan kinerja tim percepatan penanganan stunting di lapangan agar lebih bekerja keras. Karena stunting ini benar-benar menjadi racun generasi. Karena kalau kita tidak lakukan hari ini, maka cita-cita kita untuk menjadikan Indonesia Emas 2045 itu sangat jauh. Karena stunting di Indonesia ini untuk setiap 30 yang lahir satu stunting. Itu saya kira angka yang masuk dalam kategori danger. Ahmad Monianse mengatakan penanganan stunting di Kota Bau-Bau telah masuk dalam capaian RPJMD yang ditargetkan di tahun 2023 mendatang. Stunting di Kota Bau-Bau menurun hingga 15%. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Tiket film pendek Santiago Oputa Iko di Bau-Bau laris terjual. Anggaran produksi film berdurasi 27 menit tersebut hanya 2 juta rupiah. Dengan waktu pengambilan gambar hanya 4 hari. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani. Pemutaran perdana film pendek Santiago Oputa Iko di Gedung Skopma Wajo Bau-Bau mendapat respon positif masyarakat, utamanya kaum milenial. Tiket film berdurasi 27 menit tersebut laris manis terjual, tercatat lebih dari 200 tiket ludes dalam 4 kali sesi pemutaran. Karya anak lokal Bau-Bau tersebut sebelumnya tayang di bioskop Hollywood Kendari pada 8 hingga 10 Agustus. Di kota Lulo itu habis lebih dari 300 tiket. Sutradara sekaligus penulis naskah Alan ASKJ ditemui RRI usai penayangan film bertema adventure horror itu menyebutkan produksi filmnya hanya menghabiskan budget 2 juta rupiah, sedang pengambilan gambar tak sampai seminggu alias 4 hari saja. Tidak sedikit warga tidak kebagian tiket. Rencananya film yang dibintangi 5 pemain tersebut akan tayang kembali di akhir pekan, sedang di Kendari akan tayang kembali 2 pekan mendatang. Di bioskop Hollywood dibuka siang hingga malam hari. Seluruh warga Kota Bau-Bau, karena film ini adalah film Buton sejarah, ini menguak sejarah Oputa Iko, bagaimana perjuangannya beliau menjadikan pahlawan sebagai Oputa Iko, dan ada berapa banyak di dalam ini pesan-pesan dimanfaatkan, kemudian tidak semudah itu membuka sebuah aib, ada perjuangan di dalam yang bisa memotivasi lajuan pemeran utamanya ini supaya tidak menyerah. Alan yang juga YouTuber dengan 145.000 subscriber tersebut bercerita, filmnya itu mengisahkan tentang petualangan seorang sejarawan muda yang hendak menelusuri jejak Oputa Iko yang merupakan pahlawan dari Tanah Buton. Namun dalam perjalanannya, penelusuran sejarah tersebut mendapat banyak rintangan dan tantangan. Sementara itu pemeran utama film Santiago Lajon yang diperankan oleh Laode Abdul Ghani Usiadi menuturkan cukup tertantang dengan adegan pemeran utama John, pasalnya pelaksanaan pengambilan gambar berlangsung di bulan Ramadan. 4 hari itu capek karena diburu itu semuanya 4 hari, terus syutingnya juga di bulan puasa, berapa kali hampir batal puasa juga karena sambil lari-lari gitu. Hal lainnya cukup mudah ia lalui karena dirinya pun seorang peneliti sejarah, sekaligus guru sejarah di salah satu SMP negeri di Buton Selatan, sehingga selama memainkan peran cukup menyatu dengan kepribadiannya. Terdapat beberapa lokasi syuting film tersebut di beberapa tempat di Kota Bau-Bau, seperti Benteng Keraton Buton, Bukit Savana Palagi Mata, Pasar Wameo, serta Universitas Dayanu Iksanuddin Bau-Bau. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita ke berita lainnya. Harga bahan bangunan di Kota Bau-Bau turun pada pekan kedua Agustus, mulai dari besi, beton, hingga seng gelombang. Berdasarkan laporan perkembangan harga barang dan kebutuhan pokok dan strategis lainnya di Dinas Perindak, harga besi beton ukuran 6 mm dari Rp36.500 menjadi Rp33.000. Besi 8 mm dari Rp61.500 menjadi Rp56.500.
Besi 10 mm dari Rp96.000 turun menjadi Rp88.000 per batang. Selanjutnya besi 12 yang sebelumnya Rp139.000 menjadi Rp132.000. Besi 16 mm dari Rp199.000 turun menjadi Rp181 per batang, serta besi 16 dari Rp275.000 menjadi Rp234.000 per batang. Begitupun atap gelombang ukuran 6 kaki 0,20 dari Rp63.600 turun menjadi Rp63.000 per lembar. Lain halnya dengan semen Bosowa, pada pekan lalu masih Rp73.000, kini naik Rp75.000 per sak. Pernyataan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bau-Bau Laode Ali Hasan dalam data menyebutkan turunnya harga bahan strategis bangunan karena di tingkat distributor ikut menurunkan harga jualnya suplai dari daerah Surabaya. Sementara faktor naiknya semen merek Bosowa karena harga di distributor naik dan suplai dari daerah Sulawesi Selatan. Sementara itu, semen lainnya tetap stabil seperti merek Tonasa Rp84.000 per sak dan Koch Rp73.000. Untuk batu gunung Rp230.000 per meter kubik, bata merah Rp1.200 per biji, serta pasir beton Rp1.700.000 setiap mobil 3/4. Polres Bau-Bau amankan 2 pelaku pembegalan yang beraksi di Pelabuhan Feri Bau-Bau. Keduanya terpaksa dihadiahi timah panas lantaran melawan petugas saat hendak diamankan pihak kepolisian. Dan selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Wode Nurliani. Aparat penegak hukum Polres Bau-Bau terpaksa melepaskan tembakan di kaki 2 pelaku begal karena melawan petugas saat hendak diamankan. Keduanya masing-masing AF 23 tahun, warga Kelurahan Bone-Bone Bau-Bau, dan AK 23 tahun, warga Desa Wasuamba Kabupaten Buton. Kapolres Bau-Bau AKBP Erwin Pratomo menyebutkan tempat kejadian perkara TKP berlangsung di Pelabuhan Feri Kelurahan Batulo 25 Juni lalu saat korbannya bernama Yusuf hendak kembali ke Kendari melewati jalur darat Rahat Torombulu, namun karena terlambat kapal akhirnya bermalam di pelabuhan penyeberangan. Saat beristirahat, tiba-tiba 5 orang pelaku mendatangi mobil korban dan berhasil mengambil tas dan uang tunai senilai 5 juta rupiah. Disebutkan Kapolres, kelima tersangka masing-masing AF, AK, SU, EC, dan MI. 2 daripada tersangka yang kita amankan, karena dari 5 tersangka 3 sudah berada di rutan Polres Bau-Bau. Ya. 2 tersangka ini merupakan residivis, ya, sudah 2 kali ya, pulang pergi lapas, ya, sehingga kita terpaksa melakukan tindakan tegas terukur terhadap tersangka karena tersangka ini sempat melawan, kita lakukan ini. Ya, semuanya berasal dari hasil pengembangan, ya, hasil pengembangan dan dari jaringan kita berhasil ungkap daripada pelaku tersebut. Lanjut Kapolres, hasil interogasi polisi kelimanya juga residivis kasus yang sama. Kedua tersangka AF dan AK berhasil diamankan tim Satuan Resmo Polsek Wolio Polres Bau-Bau di Kelurahan Batara Guru pada Kamis 4 Agustus, sedang 3 tersangka lainnya sudah berada di rumah tahanan Polres Bau-Bau karena sebelumnya tersandung kasus pencurian HP. Pria dengan 2 melati di pundaknya itu menuturkan uang dari hasil kejahatan mereka langsung dibagi dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain mengamankan pelaku, Resmo Polsek Wolio juga mengamankan barang bukti berupa 1 buah senjata tajam jenis badik dan 1 buah pisau dapur serta 1 unit handphone. Kedua pelaku dikenakan pasal 365 ayat 2 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Wade Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita terakhir. Dalam rangka menyambut Hari Dharma Karya Dika HDKD ke-77, 3 unit pelaksana teknis UPT Kemenkumham Sultra di Bau-Bau menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan TMP Oputaiko di Kelurahan Kadolo Katapi.
Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Divisi Imigrasi Kadif Kemenkumham Sultra Syahril, diikuti Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Bau-Bau, Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 2 Bau-Bau, Kantor Imigrasi Kelas 3 Non-TPI Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan. Kepala Lapas Bau-Bau Herman Mulawarman menyebutkan, penyelenggaraan ziarah dan tabur bunga tersebut diharapkan dapat menjadi momentum dalam mengenang dan membangkitkan semangat kebangsaan, menumbuh kembangkan nilai-nilai kepahlawanan serta meningkatkan kecintaan kepada tanah air dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan ziarah di TMP Oputaiko diawali dengan penghormatan kepada arwah pahlawan dan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta oleh Inspektur Upacara, yakni Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Sultra. Selanjutnya, peletakan karangan bunga di atas makam pahlawan yang ditutup dengan penghormatan. Sebelum meninggalkan tempat, seluruh peserta upacara melaksanakan ziarah tabur bunga yang diawali oleh Kadif Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sultra bersama Kepala Unit Pelaksana Teknis. Saudara, demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau berkomitmen mensukseskan program percepatan penanganan stunting. Ditargetkan tahun 2023, stunting turun di angka 15%. Tiket film pendek Santiago Oputaiko di Bau-Bau laris terjual. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.